Dalam kehidupan sehari-hari, pasti teman-teman melihat fenomena di mana orang miskin bekerja mati-matian hanya untuk mencoba memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Sehingga menganggap bahwa uang itu adalah segalanya. Dengan uang, masalah hidupnya itu akan selesai. Makanya muncul statement, lu punya uang, lu punya kuasa. Tetapi di sisi lain, ada orang yang kaya raya, tetapi hidupnya tidak tenang. Lalu mengatakan bahwa uang itu bukan segalanya. Nah, ada salah satu teori psikologi yang bisa menjelaskan fenomena tersebut. Sebagaimana kita tahu bahwa setiap manusia itu memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi dalam kehidupan sehari-hari. Kebutuhan tersebut bisa berupa kebutuhan fisik seperti makan, minum, tidur, maupun kebutuhan psikologis seperti misalkan cinta, penghargaan, atau aktualisasi diri. Akan tetapi teman-teman, tidak semua kebutuhan itu memiliki prioritas yang sama. Ada kebutuhan yang lebih mendesak dan harus dipenuhi terlebih dulu sebelum kebutuhan yang lainnya bisa dipikirkan atau dituntaskan. Nah, bagaimana cara mengetahui urutan dan tingkatan kebutuhan manusia? Salah satu teori yang mencoba menjawab pertanyaan tersebut adalah teori hierarki needs yang dikemukakan oleh seorang psikolog terkenal bernama Abraham Maslow. Siapa itu Abraham Maslow? Abraham Maslow itu adalah seorang psikolog dan teoretikus yang berasal dari Amerika Serikat yang lahir sekitar tahun 1908 di Brooklyn, New York. Dia lahir dari keluarga Yahudi ya, keturunan Rusia yang bermigrasi ke Amerika untuk menghindari penganiayaan. Bahkan masa kecilnya dia mengalami kehidupan yang tidak bahagia dan kesepian karena sering diintimidasi oleh teman-temannya yang anti-Smith. Bahkan dia menghabiskan banyak waktunya itu di perpustakaan dan mengembangkan minatnya pada ilmu pengetahuan dan filsafat. Yang kemudian akhirnya mengantarkan dia menjadi salah satu pendiri aliran psikologi humanistik. Mungkin teman-teman tahu ya, aliran psikologi humanistik ini adalah salah satu aliran psikolog yang menekankan pada potensi positif dan kreatif manusia sebagai makhluk yang bebas dan bertanggung jawab. Dia juga dikenal sebagai pencipta teori tadi, hierarki needs, sebuah teori motivasi yang menggambarkan 5 kebutuhan manusia yang harus dipenuhi secara berurutan untuk mencapai kesejahteraan psikologis. Jadi, kalau kita pengen sejahtera secara psikologis harus memenuhi 5 kebutuhan ini. Nah, Maslow ini meninggal pada tanggal 8 Juni tahun 1970 ya. Dia mengalami serangan jantung. Dia meninggal dengan meninggalkan warisan banyak sekali tulisan dan pemikiran yang sangat berpengaruh dalam bidang psikologi, pendidikan, manajemen, dan lain-lain. Teori hierarki needs-nya Maslow ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1943 dalam jurnal yang berjudul A Theory of Human Motivation yang dimuat di jurnal Psychological Review. Nah, dalam jurnal tersebut, Maslow itu mengatakan bahwa manusia memiliki motivasi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar mereka sebelum beralih ke kebutuhan-kebutuhan lain yang lebih tinggi dan lebih kompleks. Kemudian Maslow mengembangkan teori kebutuhan ini menjadi 5 hierarki kebutuhan yang lebih lengkap dalam bukunya itu yang berjudul Motivation and Personality yang diterbitkan sekitar pada tahun 1954. Nah, dalam buku tersebut Maslow itu mengembangkan 5 tingkat kebutuhan manusia. Yang pertama itu ada namanya kebutuhan fisiologis. Yang kedua, kebutuhan rasa aman. Ketiga, kebutuhan sosial. Keempat, kebutuhan penghargaan. Dan yang kelima itu adalah kebutuhan aktualisasi diri. Nah, teori hierarki kebutuhan Maslow ini kemudian mendapat banyak perhatian dan pengaruh dari para ahli psikologi. Teori ini dianggap sebagai salah satu teori motivasi yang paling populer dan paling banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti psikologi klinis, psikologi pendidikan, psikologi organisasi, psikologi sosial, dan yang lainnya. Hierarki kebutuhan Maslow ini sering digambarkan sebagai sebuah piramida yang terdiri dari 5 lapis, dengan lapisan paling bawah sebagai kebutuhan paling dasar, dan lapisan yang paling atas itu sebagai kebutuhan yang paling tinggi. Nah, kebutuhan yang paling dasar ini adalah kebutuhan fisiologis, yaitu apa? Kebutuhan pemenuhan terhadap kebutuhan tubuh seperti makan, minum, bernapas, tidur, dan yang lain sebagainya. Nah, kebutuhan ini kata Maslow itu harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum manusia memikirkan kebutuhan yang lainnya. Contohnya apa? Nah, contoh dari kebutuhan fisiologis ini adalah misalkan gini, ketika kita merasa lapar, haus, ngantuk, kita mencari makan, minum, atau tempat tidur untuk menghilangkan rasa tidak nyaman tersebut misalkan. Nah, tadi yang di awal, orang miskin yang mati-matian bekerja mencari uang,
itu sebenarnya sedang mencoba memenuhi kebutuhan yang paling dasar, yaitu kebutuhan fisiologis. Ya tadi, kita butuh makan tiap hari, bekerja untuk mencari sesuap nasi istilahnya. Itu sebenarnya kebutuhan paling dasar, yaitu kebutuhan fisiologis. Kemudian kebutuhan untuk mencari tempat tidur, rumah, itu juga kebutuhan fisiologis. Nah, kalau dianalogikan, kebutuhan psikologis ini seperti, kalau dalam bangunan itu seperti pondasi. Jadi kebutuhan ini harus terpenuhi dulu sebelum melanjutkan ke kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Kemudian kebutuhan yang kedua itu ada namanya kebutuhan rasa aman. Kebutuhan rasa aman ini berkaitan dengan perlindungan dari ancaman fisik dan emosional seperti misalkan kekerasan, penyakit, bencana, ketidakstabilan. Nah, kebutuhan ini harus dipenuhi setelah kebutuhan fisiologis terpenuhi. Supaya apa? Supaya manusia itu bisa merasa tenang dan nyaman. Contohnya misalkan apa? Contoh kebutuhan dari rasa aman ini adalah ketika kita mencari tempat tinggal yang aman dari pencuri atau bencana alam, atau ketika kita mencari pekerjaan yang stabil dan memberikan penghasilan yang cukup. Nah, kalau kita analogikan kebutuhan rasa aman ini seperti dinding dari sebuah bangunan yang harus kokoh dan tahan lama, agar bangunan tersebut bisa melindungi penghuninya dari bahaya luar. Nah, setelah fisiologis ini terpenuhi, yang kedua itu adalah kebutuhan rasa aman ini. Mencari rasa aman. Kemudian yang ketiga itu ada namanya kebutuhan sosial, yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan hubungan interpersonal seperti persahabatan, cinta, kasih sayang, dan rasa memiliki. Kebutuhan ini bisa dipenuhi setelah rasa aman terpenuhi. Supaya apa? Supaya manusia itu merasa dihargai dan diterima oleh orang lain. Contohnya apa? Contohnya misalkan ketika kita mencari teman untuk berbagi cerita atau hobi, kemudian kita mencari pasangan untuk berbagi cinta dan kasih sayang, gitu kan. Mencari pasangan ini adalah salah satu contoh dari kebutuhan ketiga ini. Nah, analoginya apa? Analogi kebutuhan sosial itu seperti jendela dan pintu di sebuah bangunan yang harus terbuka dan ramah agar bangunan tersebut bisa berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Itu kebutuhan yang ketiga. Kemudian kebutuhan yang keempat ada namanya kebutuhan penghargaan, yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan pengakuan dari dan orang lain, seperti prestasi, kemampuan, status, rasa hormat. Nah, kebutuhan ini harus dipenuhi setelah kebutuhan sosial terpenuhi. Agar apa? Agar manusia bisa merasa percaya diri dan bangga akan dirinya sendiri. Contohnya itu apa? Contoh dari kebutuhan ini misalkan ketika kita berhasil menyelesaikan tugas atau proyek dengan baik. Atau ketika kita mendapatkan pujian atau penghargaan dari orang lain atas kerja atau kontribusi kita di masyarakat. Nah, kalau kita analogikan, penghargaan ini seperti atap dari sebuah bangunan yang harus indah dan menarik agar bangunan tersebut bisa menunjukkan identitas dan kualitasnya. Dan yang terakhir, itu adalah kebutuhan aktualisasi diri, yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan pengembangan potensi diri, seperti kreativitas, pengetahuan, kesadaran, dan pencapaian tujuan hidup. Kebutuhan ini harus dipenuhi setelah kebutuhan penghargaan terpenuhi. Supaya apa? Supaya manusia bisa merasa aman dan bisa merasa puas dan bahagia dengan dirinya sendiri. Contohnya apa? Contoh aktualisasi diri ini adalah ketika kita mengekspresikan bakat atau minat kita dalam seni atau ilmu pengetahuan, atau ketika kita mengikuti misi atau visi kita dalam hidup. Jadi ketika kita berhasil mencapai sesuatu yang kita senangi, kita gemari atau hobi kita, itulah pencapaian aktualisasi diri. Nah, analoginya apa? Analogi dari aktualisasi diri ini adalah seperti hiasan atau ornamen dari sebuah bangunan yang harus unik dan khas agar bangunan tersebut bisa menampilkan kepribadian dan gaya hidupnya. Inilah 5 hierarchy needs-nya Maslow, 5 hierarki kebutuhan manusia yang banyak orang ketahui. Tapi yang sangat jarang orang ketahui adalah Maslow itu merevisi kebutuhan ini. Yang tadinya 5 menjadi 6. Apa itu yang satunya? Meskipun teori hierarki kebutuhan Maslow itu sudah cukup lengkap dan sistematis, teori ini tidak bersifat statis atau final. Bahkan Maslow sendiri terus mengembangkan dan memodifikasi teori ini sepanjang hidupnya. Pada akhirnya, salah satu perkembangan terakhir dari teori ini adalah penambahan satu tingkat lagi pada hierarki kebutuhannya, yaitu kebutuhan transendensi. Transcendence needs, yaitu kebutuhan untuk membantu orang lain mencapai aktualisasi diri mereka. Maslow mengemukakan konsep kebutuhan transendensi ini pada tahun 1969 ya, dalam sebuah jurnal yang berjudul A Theory of Metamotivation, The Biological Rooting of the Value Life.
Dalam jurnal ini, Maslow mengatakan bahwa ada sekelompok orang yang telah mencapai aktualisasi diri, tetapi masih memiliki motivasi untuk melakukan hal-hal yang lebih tinggi lagi dan lebih mulia. Nah, mereka inilah orang-orang yang memiliki nilai-nilai kosmik atau nilai-nilai B atau B value. Seperti misalkan kebenaran, keindahan, keadilan, kesempurnaan, kesatuan, dan yang lainnya. Makanya Maslow ini menyebut orang-orang ini sebagai transcenders, yaitu orang-orang yang mampu melampaui diri mereka sendiri dan menghubungkan diri mereka dengan sesuatu yang lebih besar dari diri mereka, seperti alam, Tuhan, umat manusia, atau sejarah. Mereka inilah orang-orang yang memiliki kepekaan ekstra, kata Maslow, yaitu kemampuan untuk melihat realitas secara langsung, secara jujur, utuh, tanpa distorsi atau prasangka. Makanya Maslow ini mengembangkan teorinya ini tuh ketika melihat sekelompok orang di barat, mereka sudah selesai memenuhi 5 kebutuhan tadi. Tetapi kok ada orang yang masih memiliki motivasi dan hidupnya belum selesai. Yang pada akhirnya, ya ini, Maslow ini menambahkan satu kebutuhan lagi, yaitu kebutuhan transendensi, kebutuhan spiritualitas. Ini yang jarang orang ketahui, sehingga teori kebutuhan Maslow ini hanya terkenal 5 hierarchy needs, 5 hierarki kebutuhan. Padahal pada akhirnya Maslow itu menambahkan, jadi ada 6 hierarki kebutuhan. Dan yang terakhir itu adalah kebutuhan spiritualitas. Inilah yang kemudian menjadi cikal bakal munculnya mazhab psikologi ke-6, yaitu psikologi transpersonal. Maslow ini menganggap bahwa kebutuhan transendensi ini adalah tingkat tertinggi dari hierarki kebutuhan dan merupakan puncak dari perkembangan manusia. Dia juga mengatakan bahwa kebutuhan transendensi itu adalah kebutuhan yang paling jarang terpenuhi karena hanya sedikit orang yang mampu mencapai aktualisasi diri dan transendensi. Nah, alasan Maslow sendiri menambahkan kebutuhan ini adalah karena dia ingin menunjukkan bahwa manusia itu tidak hanya berorientasi pada dirinya sendiri, tetapi juga berorientasi pada orang lain dan dunia. Dia ingin menekankan bahwa manusia itu memiliki potensi untuk menjadi altruistik, humanistik, dan spiritual. Dia ingin memberikan harapan dan inspirasi bagi umat manusia untuk mencari makna dan tujuan hidup yang lebih tinggi. Makanya jangan heran ketika misalkan ada orang sudah kaya, jabatannya banyak, aktualisasi diri mereka juga sudah selesai, tetapi kok masih ada orang yang termotivasi untuk melakukan hal-hal lain. Ya mungkin dia sedang ingin memenuhi kebutuhan yang terakhir ini. Makanya perdebatan dalam film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk itu, yang ketika Hayati mengatakan, kau tak punya uang, aku tak punya uang, hidup takkan beruntung bila tak ada uang. Itu ungkapan Hayati ketika Zainuddin miskin. Kemudian ketika Zainuddin sudah sukses, Hayati mengatakan, aku tak butuh uangmu, yang kubutuhkan hanya dekat denganmu. Kan seperti itu. Apakah Hayati salah? Kalau dari sudut pandang Maslow ini, Hayati itu tidak salah. Ketika ungkapan Hayati tadi, saya tidak punya uang, kamu tidak punya uang, kita tidak akan bisa hidup tanpa uang, itu adalah baru kebutuhan dasar fisiologis manusia yang harus dipenuhi. Kalau kebutuhan fisiologis ini tidak terpenuhi, manusia tidak akan bisa mencapai kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Makanya pada dasarnya ketika orang menganggap bahwa uang itu adalah segalanya, pada dasarnya dia sedang dalam proses memenuhi kebutuhan fisiologis ini, kebutuhan dasar. Tadi, pondasi rumah itu dia baru sedang membangun pondasi itu. Makanya ketika ada orang kaya mengatakan uang itu bukan segalanya, sebenarnya dia itu sudah selesai dengan kebutuhan fisiologisnya, tetapi dia masih belum selesai dengan kebutuhan-kebutuhan selanjutnya, seperti tadi misalkan kebutuhan sosial, kemudian kebutuhan aktualisasi diri, bahkan yang terakhir itu adalah kebutuhan transendensi diri. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa cewek itu matre, ketika diajak berkeluarga itu, kamu kerjanya apa, saya mau dihidupi apa, itu sebenarnya bukan matre. Karena memang secara psikis manusia, kebutuhan dasar yang harus dipenuhi itu adalah kebutuhan psikologis. Kemudian kenapa kok ketika cewek itu ketika melihat cowok yang sudah sukses itu, dia akan menganggap bahwa aku tidak butuh uangmu, yang kubutuhkan hanya dirimu. Ya karena memang setelah kebutuhan fisiologis itu selesai, manusia itu tidak berhenti sampai di situ. Masih ada kebutuhan-kebutuhan lain yang harus terpenuhi. Nah, kemudian dalam diskursus psikologi ini, yang menjadi perdebatan itu adalah tadi, kalau Maslow itu menganggap hierarki ini harus dipenuhi secara berurutan. Padahal faktanya dalam keseharian kita, tidak mesti ini tuh harus berurutan. Ada kok orang yang misalkan hidupnya pas-pasan.
Dia fisiologisnya belum terpenuhi secara maksimal, tetapi dia sudah memiliki transendensi diri, spiritualitas. Misalkan kayak kita melihat orang-orang ustadz-ustadz di kampung lah, yang hidupnya itu kayak orang-orang tua kita zaman dulu di kampung misalkan, hidupnya itu sudah tenang sekali, tidak mencari dunia, tidak mencari harta gitu. Tapi yang dia cari itu adalah ketenangan, kedekatan dia dengan Tuhan. Makanya ada salah satu cerita kan, di mana saat itu ada seorang nelayan. Pagi-pagi dia sedang ngopi sama ngerokok. Kemudian datang orang kota. Pak, kenapa nggak berangkat mencari ikan? Saya sudah mencari ikan, katanya. Dan hasilnya sudah saya makan, saya nikmati. Loh, kenapa nggak mencoba mencari ikan yang lebih banyak, katanya. Saya akan investasi, saya belikan 10 kapal, katanya. Nanti dengan 10 kapal ini Bapak akan menangkap ikan lebih banyak lagi. Terus kata nelayan ini, kalau nanti saya mendapatkan ikan lebih banyak lagi, apa yang akan terjadi? Kalau nanti Bapak mendapatkan ikan yang lebih banyak dengan 10 kapal itu, nanti hasilnya itu bisa untuk menambah kapal. Kapalnya bisa terus berkembang menjadi 10, 20, sampai 100 kapal. Dengan seperti itu, Bapak nanti akan menjadi kaya. Lantas kalau saya sudah kaya, kata nelayan itu. Nah, ketika Bapak sudah memiliki banyak uang, Bapak akan bisa menikmati hidup. Apa tanggapan nelayan itu? Kata nelayan itu, lah ngapain saya harus nunggu nanti menikmati hidup kalau sekarang saat ini saya bisa menikmati hidup saat ini dengan ngopi sambil ngerokok di samping pantai. Ini menunjukkan bahwa kebutuhan fisiologis ini tidak melulu harus terpenuhi di awal, seperti halnya yang Maslow sebutkan. Inilah yang menjadi perdebatan dalam diskursus psikologi, bahwa 5 kebutuhan ini tidak harus berurutan. Nah, tetapi balik lagi teman-teman, yang dibahas oleh Maslow ini adalah kebutuhan, bukan keinginan. Yang sering menjadi perdebatan orang tidak tenang itu adalah apa? Bukan kebutuhan, tapi keinginan. Yang pada dasarnya sebenarnya kebutuhan fisiologis kita itu sudah terpenuhi. Kita tiap hari bisa makan, bisa minum, kita punya pakaian misalkan. Kita bisa tidur nyenyak. Tetapi hidupnya tidak tenang, bukan karena kebutuhan fisiologis tidak terpenuhi, tapi keinginan kita yang tidak ada ujungnya, yang tidak kunjung terpenuhi, sehingga hidup ini menjadi tidak tenang. Makanya ketika ada yang mengatakan uang bukan segalanya, itu bisa jadi orang yang sudah selesai dengan fisiologisnya. Ketika ada orang yang mengatakan uang uang itu adalah segalanya, berarti orang itu mungkin sedang dalam proses memenuhi kebutuhan fisiologisnya. Apapun yang diungkapkan itu tergantung sudut pandang kita melihat dari mana kebutuhan kita yang sudah terpenuhi.